Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Apa kabar? Masih tetap semangat ya? Semangat. Masih tetap Semangat ya? Pak. Oke. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan materi tentang high order thinking skill. Saya akan mulai dengan men-share materi saya Bapak Ibu. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi, Bapak Ibu. Adapun tujuan kegiatan kita, ini dia, saya akan bacakan untuk kita. Peserta memahami HOTS itu, kemudian mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran. Bapak Ibu, saya mulai dengan brainstorming, dengan ini, menjawab, kita diskusi dulu tentang pertanyaan yang sudah saya tampilkan di screen ini. Ada 3 pertanyaan di sini dan saya meminta Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapat langsung aja. Kira-kira apa pemahaman Ibu atau Bapak, apa yang Bapak Ibu pahami tentang berpikir tingkat tinggi, terus bagaimana kira-kira merancangnya, terus bagaimana kira-kira mengintegrasikan dalam rancangan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang memulai? Ibu Mega. Ibu Mega silakan Bu Mega. Bu Mega dulu. Ibu Mega silakan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu berarti berhubungan dengan kemampuan untuk menalar, untuk memecahkan suatu masalah. Itu kalau menurut saya Pak. Oke, terima kasih Jadi, Bu Mega. Cara Terus ya, kira-kira merancangnya dalam gimana Ibu lakukan di sekolah Ibu kalau misalnya dalam pembelajaran Ibu ini? Kalau cara untuk merancang kegiatan berpikir tingkat tinggi ini, kan tadi di awal saya katakan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi di sini si anak diberikan kata kunci yang bisa membantu dia menemukan apa kira-kira solusi untuk menemukan menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya atau yang sedang dihadapinya. Itu dari saya Pak, terima kasih. Oke, teman yang lain ada Ibu Rugun tadi juga raise hand juga Ibu Rugun tadi. Silakan Ibu Rugun. Terima kasih Pak. Berpikir tingkat tinggi itu yaitu cara berpikir seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah dan bisa memberikan hal-hal yang baru kalau menurut saya. Jadi bagaimana cara merancang kegiatan berpikir tingkat tinggi? Ya dengan memberikan mereka soal-soal yang memecahkan masalah dan memberikan mereka praktek langsung. Ya, langsung. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh memberikan pendapat, tapi karena keterbatasan waktu, kita boleh dari pendapat Ibu Mega dan Ibu Rugun tadi ada kata-kata kunci yang saya tangkap. Yang pertama tadi mereka mengungkapkan bahwa berpikir tingkat tinggi, it means itu berarti bernalar, gitu. Benar sekali, bernalar untuk memecahkan persoalan, masalah yang mereka hadapi, baik dalam pembelajaran atau dalam kedepannya nanti dalam kehidupan mereka sehari-hari. Merancangnya tadi Ibu itu berdua juga menyampaikan dengan memberikan kata-kata kunci, dengan memberikan kata kunci bagaimana nanti mereka bisa menggunakan kata-kata kunci tersebut dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Ibu Rugun tadi menambahkan bahwa dalam pengintegrasiannya dalam pembelajaran anak-anak diberikan soal untuk dipecahkan. Slide berikut mungkin boleh memberikan jawaban atas itu bahwa high order thinking skill itu sebenarnya adalah kemampuan berpikir dan bernalar untuk menjawab pertanyaan yang rumit atau memecahkan suatu kasus dan masalah. Oke, berikutnya saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu ini. Mengapa harus HOTS? Itu dia ya. Mengapa harus HOTS? Saya untuk ini saya minta Bapak dan Ibu menuliskan di Jamboard yang sudah di papan tulis virtual ini, kenapa harus HOTS ya? Kenapa harus HOTS? Saya kasih ke Bapak dan Ibu waktu untuk menuliskan pendapatnya
tidak usah terlalu panjang lebar, tapi setidaknya mewakili pertanyaan itu. Silakan Bapak dan Ibu. Ditambahkan namanya, saya kadang-kadang ini kan, oke ada Pak Amran, Pak Amran sudah terkait dengan kenapa harus HOTS, itu terkait dengan keterampilan abad 21, gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang lain kita masih tunggu di papan virtual kita. Ya, ada Ibu Rugun juga yang sudah menulis di sini memacu nalar anak. Terus Ibu Mega juga. Ya benar, hampir sama dengan Pak Amran, lebih fokus ke kecakapan hidup abad 21, that's it. Oke, yang lain, masih ada teman yang lain sebelum kita lanjutkan? Oke. Oh, ada Ibu Kasmauli mengacu kepada berpikir kritis abad 21. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita senang melihatnya. Kalau kita lihat di sini kan pada dasarnya ada benang merahnya pada saat lebih kepada mengaktifkan berpikir kritis untuk menghadapi keterampilan abad 21. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk responnya. Saya kembali ke slide. Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan itulah tujuannya. Kenapa harus HOTS? Saya tampilkan di sini slide. Kecakapan abad 21 itu membutuhkan ada kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Kita ambil yang kompetensinya ya Bu ya. Di abad 21 kita, jawaban Ibu Mega, jawaban Pak Amran tadi itu jelas sekali. Berpikir kritis, memecahkan masalah. Begitu juga jawaban siapa tadi, Ibu Rumondang ya kalau tidak salah, Ibu Rumondang, dan ibu-ibu yang lain. Kalau boleh share sedikit tentang kompetensi ini, kenapa kita harus berpikir kritis, kenapa harus kreatif, kenapa harus berkomunikasi, kenapa harus berkolaborasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan Bapak Ibu. Langsung aja, nggak usah pakai Jamboard lagi, langsung aja secara lisan kita komunikasikan. Silakan. Ibu siapa ya, Ibu Mega ya, Ibu Mega, silakan Bu Mega. Silakan Ibu Terima Mega. kasih Pak. Menurut saya, kenapa harus berpikir kritis, harus kreatif dan lain-lain sebagainya? Karena ini nanti berhubungan langsung dengan ketika si anak sudah terjun ke masyarakat, maka dia harus memiliki kecakapan hidup abad 21 tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Mega. Oke, jadi benar yang disampaikan Ibu Mega, juga mungkin teman-teman lain sependapat sebenarnya bahwa di abad 21 yang semakin kompleks ini, yang semakin rumit ini, maka kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi menjadi modal mereka untuk menghadapinya. Boleh mungkin saya sampaikan satu lagi di sini, bahwa kalau kita tidak menyiapkan anak-anak itu dengan mulai mereka berpikir kritis mulai dari bangku sekolah, maka mereka akan kesulitan dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk kesimpulan akhir, saya minta, karena waktu kita tidak banyak, saya minta salah seorang dari kita Bapak Ibu untuk menyimpulkan, membuat kesimpulan. Silakan Pak Amran. Terima kasih atas kesempatannya Pak Mul. Pada kesempatan ini saya menangkap bahwasannya betapa pentingnya keterampilan abad 21 tadi agar bisa dicapai oleh anak. Karena kita menyadari bahwa anak harus berpikir kritis, kemudian dia juga harus bisa berkolaborasi dengan lingkungannya dan teman-temannya. Karena dengan cara merancang pos dalam pembelajaran ini akan membawa si anak, akan menuntun si anak untuk memiliki keterampilan abad 21 sebagai jawaban keterampilan hidupnya nanti di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, statement dari Pak Amran itu boleh kita buat jadi kesimpulan. Intinya seperti yang sudah saya tampilkan di slide, bahwa anak-anak kita akan berdaya saing nanti kelak di kehidupan mereka ketika kita sudah memulai mereka dengan memberikan
pelatihan atau mengajarkan mereka untuk menggunakan nalarnya dengan berpikir tingkat tinggi. Oke Bapak dan Ibu semuanya, demikian materi kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Kiranya nanti untuk kehidupan anak-anak kita di masa depan, di masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, selamat sore. Saya ucapkan terima kasih untuk atensinya.